Pencangkokan pada figur sejarah yang diklaim sebagai bagian dari klan Balawi ini adalah perilaku brengsek dan barbar meski secara halus. Identitas bangsa saat ini tengah dipertaruhkan, maka perlawanan adalah keniscayaan yang tak bisa dihindari. Kita pun tidak diajarkan tunduk pada pengkhianatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tulisan dari Kiai Haji Hamdan Suhaimi, dan ini perdana saya membacakan tulisan beliau di RMI NU Banten. Judulnya adalah Melihat Masa Depan Kesejarahan Indonesia. Teman-teman bisa membacanya sendiri. Linknya saya sematkan di kolom deskripsi. Atau teman-teman juga bisa mengikuti bagaimana saya membaca dan mengomentari atau merespon sedikit-sedikit saja. Melihat fenomena akuisisi nasab dan terah yang dilakukan oleh klan Ba'alawi disertai klaim makam-makam yang dianggap Bani Alawiyin itu, Bani Alawi ini sepertinya tipe ya. Karena Bani Alawiyin itu seingat saya adalah keturunan Sayyidina Ali. Namun yang dimaksud di sini konteksnya adalah Bani Alawi. Makam-makam yang dianggap Bani Alawi itu, nalar ini tidak bisa diam. Saya ulangi, melihat fenomena akuisisi nasab dan terah yang dilakukan oleh klan Ba'alawi disertai klaim makam-makam yang dianggap Bani Alawi itu, nalar ini tidak bisa diam. Ada yang gelisah memikirkan soal ini. Ada tantangan besar yang akan dihadapi bangsa Indonesia di masa depannya. Apa itu? Yaitu akan terjadi kehilangan jati diri dan identitas. Ketika jati diri leluhurnya dihapus dan dibelokkan milik orang lain. Kalimat ini bisa juga dibaca begini. Ketika jati diri leluhurnya dihapus dan dibelokkan menjadi milik orang lain, maka bangsa Indonesia akan kehilangan jati diri dan identitasnya sebagai bangsa Nusantara atau bangsa Indonesia atau bangsa asli pribumi. Ada perilaku-perilaku orang klan Ba'alawi yang melakukan ini dengan dasar ahistoris, ngawur, dan menipu. Pencangkokan pada figur sejarah yang diklaim sebagai bagian dari klan Ba'alawi ini adalah perilaku brengsek dan barbar meski secara halus. Saya ulangi, pencangkokan pada figur sejarah yang diklaim sebagai bagian dari klan Ba'alawi ini adalah perilaku brengsek dan barbar meski secara halus. Jadi perilaku halus, cara-cara yang halus, sopan santun, itu tidak menjadikan sesuatu yang jahat bernilai benar. Oh, berarti kamu ini ya merusak kerukunan persaudaraan kita atau kerukunan antar tetangga kita. Kok kamu marah-marah karena uangmu diambil olehku? Padahal aku ngambilnya sopan santun loh, secara halus loh. Ya tidak bisa, salah ya tetap salah. Kok malah nuding-nuding? Kalau tidak mau terjadi keributan ya jangan nyolong. Meskipun dengan sopan santun. Atau kalau mau contoh yang lebih ekstrim ya, mohon maaf ini sekedar contoh ya. Sekali lagi ini hanya sekedar contoh. Kamu punya anak perempuan. Kemudian tetanggamu, ini contoh ya sekali lagi, tetanggamu nyolek, mohon maaf ini sekali lagi contoh, nyolek payudara anak perempuanmu. Oh besar ya, gitu. Dengan cara yang sopan santun dan halus, oh besar ya, gitu. Kemudian kamu sebagai ayah tidak terima dan nonjok muka tetanggamu itu. Yang salah yang mana? Yang bikin keributan yang mana? Tentu saja yang bikin keributan itu, yang bikin masalah di awal itu, meskipun dia melakukannya dengan cara yang halus atau dengan sopan santun. Sopan santun itu bukan etika, sopan santun itu tidak membuat sesuatu yang salah, yang kurang ajar, yang jahat, yang brengsek, barbar, menjadi sesuatu yang benar, baik, dan indah. Nah, yang dilakukan klan Ba'alawi dan budak-budak imigran Yaman itu begitu. Bikin kerusakan, ketika diantemi, kemudian nuding-nuding orang lain sebagai, oh ini pemecah umat ini. Bikin umat terbelah ini, terpecah ini. Loh kamu, ya kalau tidak ingin terpecah, hiduplah baik-baik. Ini bukan memecah belah umat, ini menegakkan keadilan. Bukan karena melakukan kejahatan dengan cara yang sopan santun dan halus, kemudian kamu bisa melakukan apa saja.
Nggak bisa begitu. Kalau bisa begitu nanti tak mirroring loh. Saya lanjutkan. Karena masyarakat kita sangat takdiman wa takriman ketika telinganya mendengar zuriat Rasul atau darahnya Rasul, kualat, hilang barokah jadi senjata mereka dalam upaya mempengaruhi dan menipu masyarakat awam. Banyak kasus di beberapa tempat soal pencangkokan nasab, pengalihan jalur silsilah dan penamaan figur yang menyejarah bagian dari klan Ba'alawi sungguh membuat kita marah, bahkan protes keras. Nalar kita yang terbiasa mengkaji sejarah terpancing untuk ikut merespon fenomena tersebut. Mari kita bertahan pada prinsip sejarah, lihat juga pada sumbernya, agar kita terhindar dari pola-pola pembelokan sejarah. Agar kita terhindar dari pola-pola pembelokan sejarah. Lihat pada sumber tertulis, ini sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan tertulis, catatan, peristiwa yang terjadi di masa lampau, misalnya prasasti, dokumen, naskah, piagam, babat, surat kabar, tambo, dalam kurung catatan tahunan dari Cina, dan rekaman. Sumber tertulis dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dalam kurung dokumen dan sumber sekunder atau buku perpustakaan. Kita pun perlu cross-check dan wawancara ulang pada sumber lisan dari saksi sejarah atau keterangan langsung dari para pelaku atau saksi mata dari peristiwa yang terjadi di masa lampau. Misalnya seorang anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) yang pernah ikut serangan umum menceritakan peristiwa yang dialami kepada orang lain. Apa yang dialami dan dilihat serta yang dilakukannya merupakan penuturan lisan atau sumber lisan yang dapat dipakai untuk bahan penelitian sejarah. Dapat juga berupa penuturan masyarakat di sekitar kota Yogyakarta saat 1 Maret 1949 yang ikut menyaksikan serangan umum tersebut. Penuturannya juga dapat dikategorikan sebagai sumber lisan. Jika sumber lisan berupa cerita rakyat, folklore, maka perlu dicermati kebenarannya sebab penuh dengan berbagai mitos. Muhammad Ali, Moh Ali, halaman 4748. Menurut Kunto Wijoyo dalam buku Pengantar Ilmu Sejarah, penelitian sejarah memiliki 5 tahapan yang saling berhubungan. Kelima tahapan tersebut adalah pemilihan topik, heuristik, dalam kurung pengumpulan sumber, verifikasi, dalam kurung kritik, interpretasi, dalam kurung penafsiran, dan historiografi, dalam kurung penulisan. Dari beberapa petunjuk ahli seperti yang saya tulis di atas, menjadi cara kita yang awam agar bisa mengenali problem narasi pembelokan dan pencangkokan nasab yang dilakukan oleh oknum-oknum dari klan Ba'alawi dan atau dari pihak manapun. Jadi tidak hanya tentang klan oknum Ba'alawi, tetapi pihak manapun yang hendak mengubah, mendistorsi, atau membelokkan sejarah kita, itu butuh kita lawan sebagai wujud dari spirit bela negara kita. Kita konsisten untuk mendudukkan sejarah Indonesia pada fakta yang benar dan kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Identitas bangsa saat ini tengah dipertaruhkan, maka perlawanan adalah keniscayaan yang tak bisa dihindari. Siapapun orangnya dan dari klan apapun, sejarah akan selalu dimiliki oleh kebenaran sejarah itu sendiri. Kita pun tidak diajarkan tunduk pada pengkhianatan. Serang 24 Oktober 2023. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.